97. Terus kalau flashback dari kisah dari saya kecil ya, saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja teman-teman. Terus di tahun saya berusia di usia 5 tahun, papa saya meninggal. Nah, pada saat itu barulah saya keluarga mama ini merasakan kesulitan tentang keuangan. Karena ditinggalin papa kan, mama tinggal jadi single parent. Sehingga pada saat itu mama harus menghidupi 6 bersaudara. Masa kecil saya lalui nggak terlalu bahagia juga. Apa sih yang aku inginkan, aku nggak bisa. Karena ya faktor ekonomi juga teman-teman. Dari pihak keluarga mama, keluarga papa, kita sudah nggak hubungan lagi. Kenapa? Karena pada saat mama datang ke keluarga papa, keluarga mama, kita nggak disambut baik ya. Kita dipikir mau utang, cari utang, cari pinjaman. Padahal kita mau silaturahmi lah istilahnya itu. Akhirnya dari sana kita sempat putus hubungan sama keluarga-keluarga yang lain dan tinggallah kita bertujuh, 6 anak sama satu mama wis hidup sendiri untuk menjalani hidup. Sorry. Nah, dari sana kehidupan saya bahkan kalau dibilang ya sebagai salah satu contoh ya susahnya pada saat itu teman-teman mungkin ada sih pernah ngalami nonton TV sama di tempat tetangga. Ada sih pernah ngalami 100 tahun yang lalu. Nggak ada ya. Kalau saya selalu sempat ngalami teman-teman. Saya kalau mau nonton TV itu saya mesti ke tetangga. Kenapa? Karena pada saat itu mama nggak sanggup untuk beli TV. Jadi ya teman-teman bisa membayangkan betapa susahnya keluarga mama, keluarga aku pada saat itu. Hasil aku sampai aku lulus SMA pada saat itu aku inisiatif sih betul nggak mau kuliah. Cuman karena kuku suruh jalan mau kuliah, akhirnya aku kuliah. Cuman pada saat itu nggak fokus. Aku tetap pengen kerja. Akhirnya aku sembunyi-sembunyi aku kerja malam. Di kantor falas sampai aku ngambil di shift malam jadi operator. Nikmati uang, akhirnya bener-bener kuliah aku tak tinggal 2 tahun kuliah tak tinggal. Nah dari sana aku mulai menjalan sebagai employee ya. Teman-teman yang di sini sebagai employee ada sudah berapa lama ya? Di atas 5 tahun? Di atas 10 tahun? Berapa lama ya? Kenapa? 5 tahunan ya. Nah, saya sebagai employee itu cukup lama teman-teman. Ini pengalaman saya ya. Saya pernah sebagai profesor di PTUBS. Tahu PTUBS ya? Mas. Kelihatannya memang enak. Mas. Tapi ya gajinya sangat kebaca teman-teman. Terus saya juga mengalami di salah teknik. Saya juga sebagai pernah detailer di PT Kalbe Pharma. Terus juga sebagai sales chat, furniture, lalu sebagai asisten station manager di Adam Air. Sudah tutup ya sekarang. Gara-gara lu pindah pakai tutup. Gara-gara pesawat ini sepeda. Terus saya di Spring Air. Tahu Spring Air? Kasur. Spring Bed ya betul. Saya di sana sebagai supervisor showroom dan exhibition. Supervisor showroom dan pameran. Ini semua tak jalani itu total kurang lebih 11 tahun teman-teman. Tahu hasilnya? Luar biasa. Hasilnya ada yang tahu? Ya mungkin ini sebagai pertimbangan ya teman-teman sekarang sebagai karyawan ya. Saya 11 tahun di sini, posisinya juga nggak jelek-jelek amat loh. Saya sebagai supervisor, saya sebagai assistant station manager. Tapi buat hasilnya ini loh. 11 tahun saya nggak punya tabungan belas. Habis bulan habis gaji. Bahkan
pernah kejadian satu kali yang aku ngangsur motorku disita, karena nggak bisa bayar. Gitu. Jadi mungkin mulai saat ini teman-teman sebagai employee, cobalah berpikir ulang untuk melanjutkan. Segera mungkin harus pecat bos Anda itu, karena nggak akan ada hasil selama bisa sebagai employee. Kita sebagai employee, kita hanya membuat bos kita tambah kaya, seperti itu. Nah, lanjut tahun 2008, saya diajak teman coba-coba nyuplai bahan makanan di resto. Pada saat itu saya nyuplai di Ming Garden, tahu ya Ming Garden di Yayat Muhammad itu. Terus saya juga nyuplai di Istana Spa, Family Spa, Istana Permata itu. Namun ya benar kata koko saya, Pak Robert Tio Kisaki itu, 80% usaha yang di bawah 5 tahun pasti mengalami bangkrut. Saya 4 tahun, saya kalau bersaing. Ada tahun keempat itu tiba-tiba ada kompetitor masuk. Biasanya saya jual ke mereka itu dengan pembayaran 1,5 bulan. Kompetitor masuk ngasih pembayar 3 bulan. Biasanya kita dari resto kan beli cash, jual ke orang itu kredit. Aku biasanya resto itu umum ya, itu ngambil cuma 30%. Dia ngambil untung 10%. Pembayaran 3 bulan itu baru tukar tanda terima loh. Belum terima cek loh. Nah, akhirnya dari sana lo pikir, wah ini nggak bisa diterus no. Tak putih sebagian itu tak ambil. Akhirnya aku coba-coba usaha tersebut. Usaha tersebut sekolah ini aku karena pikiranku gini. Teman-teman SMA itu punya mobil kabeh. Nah, aku tau kok saya sepeda motoran. Ya apa caranya punya mobil ada sing bayar angsuran. Puter, akhirnya coba terjemput. Sempat jalan, terus 1 tahun kemudian aku nambah 1 unit lagi. Tapi bener lagi kata Koko Robert itu, usaha 80% usaha di bawah 5 tahun pasti kalah lagi. Pada saat itu pas 4 tahun lagi usaha antar jemput itu ada kompetitor dari pihak sekolah. Dia buka antar jemput, murid-murid itu diambil di kabeh. Ya wes, gak usah ngomong, 1 unit nganggur, padahal angsuran 2 unit. Bingung kan bayar. Akhirnya pada saat 2014 itu aku karena butuh penghasilan tambahan, aku join broker properti. Pak Weger lihat-lihat broker properti itu kok enak ya kerjaannya, Pak. Pakaiannya necis, karena eksklusif gitu loh. Padahal di dalamnya bobrok. Komisi lama cair. Jadi bisa langsung kita begitu kita closing 1 minggu cair. Enggak, di sana bisa berbulan-bulan, 9 bulan baru cair komisi. Jadi teman-teman misalnya punya anak gadis terus dapat pacar broker properti, bahaya itu. Bisa tiap bulan nggak makan itu. Terus banyak potongan. Dari kantor itu dipotong 50%. Bukan pajak, itu memang untuk di kantor 50% dipotong. Jadi terakhir ya, sebagai contoh ya, aku pernah closing di Grand Harvest 1,3 M, komisi 2% kan. Saya tak terima berapa? 7 juta. 1,3 M, komisi 2%. Harusnya 26 bagi 50, 13 potong, aku terima 7 juta. 9 bulan kemudian tak terima. Sadis ya. Terus persentase keberhasilan 1% aku bilang. Kenapa? Teman-teman masih mungkin pernah lihat ya di jalan-jalan ada rumah dijual. Berapa banner yang dipasang di sana? Wake. Itu baru sing banner, belum mereka sing kobrok-kobrok. Bantu jual ya, WA. Bantu jual ya. Anggaplah 1 unit dipegang 100 broker, berapa persentase kita closing? 1%. Kalau di sini, ya nggak ada musuh nih, kita ketemu, kita ngomong, memang ini sesuai kebutuhan dia, ya pasti ambil. Gitu Pak.
Akhirnya di tahun 2015 ini aku ketemu sama Ko Wibi. Ketemunya pun juga unik ya. Waktu itu Ko Wibi lihat listinganku, dia ingin lihat, ya wis lah. Akhirnya ketemuan, baru tahu kalau istri ini Ko Wibi itu penyup SMA. Dari sana, akhirnya ngobrol-ngobrol, ya aku jelasin tentang propertiku, listinganku. Akhirnya pas diajak ke rumahnya, jadi aku datang, pikirkan tuh waktu itu, wah closing ini. Asik. Tak lihat alamatnya, datang ya dari sini ya, Papua City, wah orang Soke, pasti closing. Datang ke sana, bukan closing, tambah di prospek, tambah direkrut. Akhirnya ya memang kan pada saat itu aku klik juga sih, karena pikiranku gini, aku di properti kan ketemu sama klien-klien tuh yang beruang, punya gue. Aku ada sesuatu yang pasti saya tak jual ke dia. Pikiranku waktu itu ya cuma satu, asuransi. Nah, kok kebetulan pas ketemu nih Ko Wibi. Tapi sebelumnya aku mau cerita, sebelum aku ketemu Ko Wibi itu aku juga ketemu sama 5 orang temen. Sama-sama di asuransi. Ditawari 2 orang dari pro, sing lainnya dari merek lain. Ditawari, dia bilang ini bisnis besar, bla 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 bla. Tapi ya sorry ya, pada saat itu aku nggak minat. Bukan karena aku nggak klik sama asuransi nih, aku nggak minat sama orang nih. Kenapa? Ya ini mungkin ya juga sebagai introspeksi kita ya. Kita mau ngerekrut orang, kita harus sendiri nih harus punya apa? Perubahan. Dia bilang kan tadi ini bisnis besar. Tak tanya loh, kamu terus suwe. Dia bilang ada sing 5 tahun, ada sing 7 tahun. Tapi ya sorry ya. Pada saat itu kok ya pegangannya kok setir kenceng gitu loh. Lapat gitu ditawari Ko Wibi, kita lihat Lexus, ya wes lah. Berarti memang benar ini bisnisnya besar. Jadi masih beli Lexus ya. Seperti itu. Nah, pada saat aku jualan nih Prudential ini ya bukan sesuatu yang gampang ya. Aku ngerjain 3 kerjaan, antar jemput, properti sama Prudential. Aku pagi-pagi 4:30 terus bangun. Ngurusnya antar jemput sampai jam 7 pagi sampai sekolahan. Lalu jam 9 sampai jam 2 cari listikan sama bayar properti. Setelah itu balik lagi ke sekolahan. Jam 3 sampai jam 5 aku antar mereka pulang. Capek. Tapi karena aku lihat waktu itu role model itu kan Ko Wibi, kita lihat ya. Aku kan tahu sendiri tuh histori CT. Kan istri kan temen SMA. Ya tak belani lah, namanya bisnis besar tak belani. Jam 6 sampai jam 10 aku ngerjain Prudential. Sampai pulang rumah apa langsung tidur? Enggak, aku biasa tidur itu sekitar jam 12 karena nggak bisa langsung tidur. Besok pagi ini bangun lagi 4:30. 4 jam lebih itu aku tidur setiap hari. Dan itu tak lakukan selama seminggu. Setahun, sorry. Setahun aku seperti itu, tidur cuma 4 jam lebih itu. Kendala sih kedua teman-teman. Tadi kan aku cerita background keluarga aku. Aku ini nggak punya market. Terus kayak dibilang aku ya juga orang yang pendiam. Ya kayak contoh ya, dulu sebelum aku di Prudential itu aku misalnya antri karcis nonton bioskop gitu ya. Sebelah ini nggak doel aku nanya, aku nggak bakalan buka omongan. Ya diem lu cuek lu sabar, gue nggak ngurus, pikir lu gitu. Tapi ya sejak di Prudential ya puji Tuhan ada perubahan. Karena nggak punya market, karena ini produk baru bagi saya, akhirnya yang tak laku datangi tetangga. Jadi 60 kepala keluarga itu tak datangi satu-satu selama 2 bulan pertama. Closing cuma 1 toh. Itu pun premi piro 500.000 salah. Gitu. Akhirnya karena aku auto income dan yakin ini bisnis gede, orang tua anjem ini tak jadi tahu marketku. Satu-satu tak datangi. Guys, cuma berawal dari orang tua anjem itu kurang lebih sekitar 12 orang tak datangi satu-satu. Terus aku juga ikut komunitas, pada saat aku pakai Luxio, jadi aku masuk komunitas mobil itu mobil Maxio. Kenal lah? Iya, Luxio.
akhirnya juga pas aku juga aktif di gereja, cari-cari market di sana, cari jemaat, cari koordinator gereja, dan satu-satu. Pendetanya. Kenapa? Pendetanya. Pendeta nih ya. Pedidi tak awak takut diajak ele-elan aku. Seperti itu. Nah, dari nawari orang tua Anjem ini, akhirnya aku dapat satu orang tua yang bilang dia ini anaknya memang asli dari luar pulau. Dia ini dari Momere. Dari sana aku dapat satu, tak tawari, dia mau ngambil CCB dari mamae, papae. Akhirnya pas aku ditawari, Pian kalau kamu mau tak referensi nanti Momere. Ya itu nanti tak ceritain teman-teman. Selama studi prudensial, ya pasti sama lah ya, semua pasti ngalami penolakan. Ada sih di sini nggak pernah ditolak. Lain nggak pernah prospek nggak ditolak. Iya betul itu. Aku penolakan pasti ada ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah merasa kok gini ya kerjaannya, nggak usah. Walaupun aku dulu ya berpikir seperti itu loh. Penolakan, diusir temen diri sendiri. Nah ini tambah ngenes aku teman-teman. Jadi aku prospek temen, dia nyaran bukan buat aku epic, ya wes aku bukan. Tapi karena usianya harus terpaksa harus medical kan. Tak jemput dari rumahnya, tak antar di klinik, tak antar tajak makan, tak antar mau pulang. Terus dapat hasil diterima. Besok Seninnya aku datang, pikirku tinggal ambil premi. Tahu jawabannya teman-teman? Begitu nyampe datang ngomong papa wis diterima, wis dimulai yo. Lho kok kasih tau ngambil. Wah. Sadis ya. Tuh. Di PAP, ya aku ada teman juga punya depot di PTC. Rumahku Kenjeran, disuruh datang di PTC jam 4. Lumayan toh, macet, jauh. Bolak-balik, akhirnya saya tak pikir ya wes. Nanti lalu tahu bunyi, tak bel, tahu bunyi tak datangi nggak mau nemoni. Hasilnya dari sana apa teman-teman? Aku sempat berpikir gini, wah ini kerjaan apa sih? Datang ditolak, diusir, di PHP. Kerjaan apa sih dia? Pikir begitu. Akhirnya ngambek aku teman-teman. Mulai menghindar dari sesi M3, MT di WA sama Bu Ibi, gak ada bales, gak pernah aktif juga sama 3 bulan. Yang paling terakhir aku konsultasi sama istri, lu gak boleh gini, lu memang gak niat ya kamu datang ngono, kamu ngomong resign. Tak laku teman-teman, aku datang pas M3 waktu itu. Selesai pembicara selesai, buyar, tak mau ikut lebih. Kok aku mau resign? Loh, oh, ya aku tak cerita aku seperti gini, kerjaan apa gitu? Diusiri terus, ditolakin, di PHP. Tahu teman-teman jawabannya kok ini? Jawabannya kok ini waktu itu gini. Justru kamu itu harus membuktikan bahwa kamu bisa sukses di prudensial. Dengan cara ini kamu sama saja sudah mengkaplok orang tersebut. Ini maksudnya gini, misalnya pada saat itu aku pas resign, bener-bener resign, coba kayak aku si temenku tadi, lu untung dong, aku gak melok sama pingan. Coba lah aku melok sama pingan, dan sekarang dari resign, siapa sih ngurusi? Bener kan aku gak melok, keputusan itu bener gak melok sama dia. Tapi karena aku di sini ngikutin kata Niko Wibi dan aku bisa membuktikan bahwa aku bisa sukses di sini. Dan orang ini selama aku ngirim IG story apa segala, dia pasti dia ngeliat, tapi aku nggak pernah rekam. Ya sanggap bisa ngapok lah, Pak. Seperti itu. Nah, akhirnya 2015 tak lalui itu cuma ya biasa-biasa atau ya aku waktu itu FPA cuma sekitar 7 bulan juta dan sempat ada beberapa labs. Akhirnya di 2016 itu pas awal Januari aku
dipanggil sama Kuripi, diajak goal setting. Teman-teman sini ada sing sudah buat goal setting? Belum. Yang lainnya? Gini teman-teman, ini memang sisa waktu 2 bulan. Tapi kalau teman-teman bikin goal setting dan teman-teman mau ngelakuin, aku yakin bisa. Kenapa? Karena aku pada saat 2016, pada saat naik UN, itu aku sampai bulan 8 2016 itu total IP ku cuma sekitar 100-an juta API. Lalu karena pas ngejar ke UM itu aku cuma di bulan 10 itu aku lakuin cuma 2 minggu. Bulan 9 lakuin 2 minggu. Bulan 10 di Surabaya, bulan 11 2 minggu lagi. Berarti aku cuma 2 bulan toh. Dan aku sudah achieve UM waktu itu. Nah, kalau sekarang teman-teman ini masih ada waktu 2 bulan. Kalau teman-teman mau bikin goal setting dan di Desember, aku yakin bisa kok. Aku waktu itu bikin goal settingnya seperti ini teman-teman. Sama Ko Wipi aku tanya, kamu mau cita apa dreammu di 2016 ini? Ya, aku bilang aku pengen beli mobil baru. Ya, sekali-sekali lah perasaan naik mobil baru ya bahkan soalnya sing kemarin kan mobil second. Aku bikin, nah, waktu itu aku pilihannya apa ya? HRV kalau nggak salah. HRV aku lihat tanya angsurannya kurang lebih sekitar 8 juta. Akhirnya aku dibikin seperti ini. Rumusnya goal setting itu gini teman-teman, 40 juta API itu sama dengan komisi 1 juta. Lah, lantas hari kerja berapa dalam 1 minggu? Aku waktu itu bikin 1 minggu tak set, aku 5 hari kerja. Berarti kalau aku butuh untuk bisa dapat komisi 8 juta, aku harus API aku sekitar 320 juta. 40 juta kali 8 bulan kan? Kali 8 juta. 320 tak bagi, aku mau achieve kapan? Aku mau achieve 10 bulan, tak bagi 10, berarti 32 juta per bulan. Lantas tak bagi per minggu, ketemu ini 8 juta. Ya karena pada situ kita agent baru kan nggak bisa langsung close. Tak estimasi ketemu 3 kali baru bisa close. Akhirnya 8 juta tak kali 3, ketemu ini 24 juta per minggu. Dan aku kerja per minggu ini 5 hari, ketemu ini 5 juta API per hari, atau sama dengan premi 600.000 pada saat itu. Artinya setiap kali prospek new calon nasabah harus bisa dapat data, bukan bisa closing.